Saya tahu Ustadz Felix ini orang baik. Saya tahu juga Ustadz Adi Hidayat bukan orang jahat. Dan semua orang-orang yang saya ketahui di sini membela Ustadz Adi Hidayat, mereka bukan orang jahat. Cuman mereka itu punya kecenderungan untuk membela teman, ya. Sekalipun teman itu salah, sekalipun teman itu ya karena cerdas, ya, Ustadz Adi Hidayat cerdas, harus dibela nih. Bagaimanapun caranya harus dibela, begitu. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sahabat-sahabat Surya Official. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita ya. Sampai ketemu ya. Tentunya mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Oke ya, sahabat-sahabat Surya Official ya. Di sini saya menampilkan sebuah video ya, bahwasanya Harry Pras mengontari Ustadz Felix ya, yang mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, Harry Pras ini tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix ya, tentang perkataan yang Ustadz Felix mengatakan bahwasanya orang yang suka dengan hal-hal kotor, yang suka mencari-cari kesalahan orang lain itu selayaknya babi ya, karena Ustadz Felix pernah mengatakan seperti itu ya. Seperti apa videonya ya, kita simak bersama-sama sahabat-sahabat ya. Hingga kita tidak seperti selayaknya babi yang mereka makan daripada perkara-perkara yang kotor, namun mengabaikan perkara-perkara yang baik. Mereka lebih tertarik pada hal-hal yang menjadi kesalahan saudaranya. Jadi di dalam bab ini saya tidak sepakat dengan Koh Felix ya, di mana beliau memberikan sindiran kalau orang-orang yang sibuk mencari kesalahan ini adalah sebagai babi ya, yang sukanya dengan kotoran dan tidak suka dengan yang indah-indah atau yang nikmat begitu ya. Oke sahabat-sahabat ya, jadi itulah yang disampaikan oleh Ustadz Felix ya, yang sangat tidak sukai oleh Harry Pras ya. Harry Pras tidak sepakat, tidak suka ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya sepakat dengan Ustadz Felix ya, karena kita selaku orang Islam itu kan diajarkan untuk menebar kebaikan ya, untuk mengajak orang dalam hal kebaikan, dilarang mencari kesalahan-kesalahan maupun keburukan-keburukan orang lain ya. Tidak seperti si Harry ini ya. Si Harry Pras ini kan selalu mencari kesalahan orang lain, mencari keburukan orang lain ya, menyalah-nyalahkan amalan-amalan orang lain, padahal belum tentu salah. Itu yang dilakukan oleh Harry Pras ya. Berarti Harry Pras ini sudah melakukan kesalahan besar ya. Mengaku berilmu ya, untuk mengajak kebaikan, akan tapi dengan cara menyalahkan orang lain. Nah, saya rasa benar ya, Ustadz Felix itu mengibaratkan orang yang suka mencari kesalahan orang lain dengan hal-hal kotor, dengan mencari kekurangan saudara sesama muslim apalagi ya, itu ibaratkan seperti babi ya, karena memang babi itu suka dengan hal yang kotor, suka dengan kotor-kotoran, itu babi. Maka Ustadz Felix mengumpamakan semacam itu ya. Dan Harry Pras marah ini, tersinggung ya. Karena yang seperti kita tahu bahwasanya di setiap video Harry Pras ini selalu ya mendompleng, mencari kesalahan orang lain untuk menambah viewernya ya. Bahkan ulama-ulama yang sudah jelas keilmuannya ya, sebanyak puluhan ribu santrinya, ribuan santrinya, ratusan santrinya ya, itu dikritik oleh sang maha benar ini ya, oleh si Harry Pras ini ya. Dikritik dengan luar biasa. Nah, kita lanjut sahabat ya. Sama halnya dengan sekarang, ketika Ustadz Adi Hidayat selama 1000 tahun lebih itu bermunculan orang-orang yang memiliki pemahaman khusus dalam Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, belum ada selama 1000 tahun lebih, belum ada di antara mereka ini yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara sebagai surahnya para pemusik. Belum ada, baru kali ini. Jadi wajar ini menjadi pembahasan publik yang sangat luas. Dan saya berharap Ustadz Adi juga legowo menerima kritikan dari berbagai macam pihak. Tuh, dia tahu ya, mengatakan seperti itu. Ustadz Adi harus legowo seharusnya, mendapat kritikan dari berbagai golongan ya. Tapi ketika Anda, Harry Pras, dikritik, tapi kenapa kok Anda itu atau kamu itu tidak legowo ya, dikritik marah. Nah, kamu itu bisanya ngomong ya, nggak bisa melakukan apa-apa, bisanya ngomong gitu loh. Orang bukan alim enggak, pintar enggak, nyantri enggak, tapi sok pintar, sok tahu ya, sok menyalah-nyalahkan ulama-ulama yang jelas-jelas alim. Itu loh, kamu itu harus introspeksi ya. Banyak orang yang menyalahkan kamu itu. Semakin Anda itu mencari kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, mencari-cari yang menyalahkan amalan orang lain ya, berarti Anda itu semakin tidak berilmu dan semakin tidak berakhlak ya. Itu yang diajarkan Islam semacam itu ya. Kita tidak menghina kamu, saya tidak menghina kamu, tapi kamu duluan yang menyalahkan ulama-ulama kami, menyalahkan amalan-amalan kami. Makanya saya angkat bicara, Mas Heri ya, dengar ya.
seperti itu ya. Saya tidak marah, rileks, santai ini ya. Oke. Dan saya ini yang saya pertanyakan ya, kadang-kadang saya juga bingung. Si Heri Pras ini ya belajarnya di mana itu loh, kamu itu, Heri? Belajarnya di mana kamu itu? Ya. Saya ini bingung ya, karena yang saya tahu di Islam itu tidak mengajarkan seperti itu, tidak mengajarkan untuk mencari kesalahan orang lain, tidak mengajarkan untuk mencaci-caci orang lain ya. Bahkan orang yang alim itu tidak pernah mencari-cari kesalahan ya. Kalau Anda itu pengen berdakwah, silakan berdakwah dengan hal yang baik, ajak orang-orang untuk melakukan kebaikan ya, ajak orang-orang untuk berbuat baik, untuk menambah iman serta ketakwaan, seperti itu kalau Anda memang betul-betul ingin berdakwah ya. Tapi jangan berdakwah tapi dengan cara mencari kekurangan atau menyalahkan orang lain. Nah itu salah, itu namanya bukan berdakwah, itu namanya ujaran kebencian, itu namanya menyebar fitnah, itu namanya hoak itu loh. Nah itu yang harus Anda pahami ya. Saya itu heran kadang-kadang ya. Bahkan yang saya tahu ya, Anda itu sangat kagum dengan Ustadz Khalid Basalamah ya. Saya itu sering juga dengar kajian-kajian Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid pun tidak seperti itu ya, tidak suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Itu yang saya tahu tentang Ustadz Khalid Basalamah ya, yang sampai kagumi. Saya juga kagum dengan beliau ya, enak didengar juga ceramahnya beliau itu. Tapi kalau kamu itu loh, telinga saya itu gatal kalau dengar kamu bicara itu, gitu ya. Tidak percaya ya. Kita simak bersama-sama seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Biar si Heri ini terkena teguran juga, biar nggak samaunya sendiri asal bicara ya. Nah kalau misalnya Indonesia melantunkan ya, atau misalnya ada penyanyi deh Ustadz gitu menggunakan alat-alat musik yang menurut Quran gitu misalnya ini tidak baik, kan ini kan ada paham-paham yang berbeda Ustadz. Nah kan mereka akan protes mengatakan bahwa kita pemusik loh, kita nyari duitnya dari sini. Ya itu dia tergantung berpegang pada pendapat. Gini loh Mas Din, kan kalau kita misalnya contoh yang lain punya satu penyakit ya, kemudian kita datang kepada dua dokter yang berbeda, kemudian dua dokter ini menilai dengan yang berbeda, memberikan resep yang berbeda. Apakah kita harus langsung memvonis dokter yang satu salah atau tidak kan gitu? Nah, dalam sikap seorang pemusik atau sikap siapa saja, seorang aktivis, seorang pengusaha, selama dia Muslim, tentu dia akan kembali kepada agamanya. Dan kami ini adalah corong-corong penyampai agama kan gitu. Nah pada saat dia tanya ke saya akan sampaikan apa yang saya pahami selama ini. Menurut ilmu Anda gitu kan, ya, menurut ilmu Ustaz. Ya, tentu saja. Saya nggak mungkin mengumumkan semua Indonesia harus mengikuti pendapat saya, tidak. Tapi lingkupnya sederhana. Mas Dedi hadir di taklim saya. Ustaz Khalid, ini hukumnya apa? Terus saya jawab, kan gitu. Sebatas itu. Menjawab apa yang ditanyakan. Iya. Dan pada saat misalnya Mas Dedi datang ke Ustadz lain dan dia jawab, itu hak dia. Dan Mas Dedi mau milih pendapat yang mana, silahkan. Artinya Ustadz kalau di sini ada seorang pemusik nih ya, penyanyi pakai alat musik, Anda tidak memusuhi orangnya? Nah, sama sekali. Sama sekali. Saya tidak pernah, alhamdulillah, memusuhi orang. Itu ya, sahabat-sahabat ya. Itu Ustadz Khalid Basalamah seperti itu ya, ketika di podcast Deddy Corbuzier. Ya, tidak seperti Heri Pras ya. Makanya saya itu heran, Heri Pras itu belajar sama siapa ya? Gurunya siapa? Dia mengatakan bahwasanya dia kagum ya, bahkan akhir-akhir ini sering bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Tapi kenapa kok penyampaiannya seperti itu Heri Pras itu ya, kok tidak seperti Ustadz Khalid Basalamah ya? Kalau Ustadz Khalid Basalamah kan jelas enak didengar ya, adem dan seterusnya ya, tidak menyalah-nyalahkan ya. Yang masalah sependapat silakan, yang enggak silakan, itu yang saya pahami dari Ustadz Khalid seperti itu ya. Dengan santai dia berbicara, beliau berbicara semacam itu ya. Tapi kalau si Heri ini kok enggak ya? Aneh itu loh. Oke, itu tadi dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan sekarang dari Gus Ba, sahabat-sahabat, yang mengomentari juga terkait dengan musik ya. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik yo main organ. Ya ana muridé sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi sholawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akhir-akhir ra ngono. Karena niku yo perkara alha sama apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musiknya dienggo sholawatan, bingung ngono.
Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Contoh gampang sing masyhur, misalnya wong ngrungokno hajat alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Malekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misalnya wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng ngetakoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nek isek mek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama, setiap individu pasti dan nggak sama. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan, maknanya ngelalek no sompok. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing larang. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serasa komen ya sembuh sekarang pangeran jadi sembuh aja cocokan yang akhirat yang swarga sok. Nah ya itu tadi ya sahabat-sahabat ya penjelasan yang sangat luar biasa dari Gus Bah ya, bahwasanya beliau mengatakan memang misalnya ditanyaan hukumnya gitar itu apa ya haram ya, tapi ada hal apa namanya celah kecil ya, ya itulah yang harus kita pahami ya selaku umat muslim itu harus paham ya, karena Islam itu luas, hukum-hukum itu luas, apalagi terkait dengan hukum fikih ya, kita harus jeli, jangan asal bicara ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sahabat-sahabat ya, kita dapat memetik ilmu atau hikmah dari ustadz-ustadz kita ya, dari Gus Bah ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.